Jumpa lagi dalam video pembelajaran yang Ibu buat ya. Semoga nanti videonya bermanfaat, memudahkan kalian untuk belajar. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan kita bahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar, tetapi sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari kubus dan balok. Ini adalah lanjutannya tentang bangun ruang sisi datar, apa saja yang termasuk dengan bangun ruang sisi datar itu, kemudian bagaimana cara menghitung luasnya nanti akan dipelajari di sini ya. Jadi untuk bangun ruang sisi datar itu di materi kelas 8 yang akan dipelajari adalah khusus prisma dan limas. Nah, di video nanti kalian akan diberitahu atau akan diterangkan apa itu yang disebut prisma dan apa yang disebut dengan limas. Selain itu, kalian juga akan mempelajari bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma, luas permukaan limas, dan juga luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang sisi datar. Nah, ini sebelumnya kalian harus mengenal dulu ya apa yang disebut dengan prisma dan limas, bagaimana bentuknya. Sebenarnya prisma dan limas itu banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, ini di meja sudah tersedia beberapa hasil karya dari teman-teman kalian juga tentang bangun prisma dan limas. Nah, prisma itu yang sudah kalian pelajari adalah balok. Nah, balok ini juga termasuk dengan prisma. Nah, ini adalah tempat HP, itu bentuknya balok ya. Oh, balok itu termasuk prisma. Kenapa prisma? Karena alas dan tutupnya adalah sama dan sejajar. Ini juga balok. Nah, ini juga balok, itu juga termasuk dengan prisma. Kubus, bagaimana kubus? Kubus ini juga termasuk dengan prisma. Nah, sekarang kalau limas, apa yang termasuk limas? Limas itu misalkan di Mesir ada piramida Mesir. Nah, bentuknya seperti ini kan. Atasnya lancip, bawahnya berupa segi empat. Nah, ini yang disebut dengan limas. Diberi nama sesuai dengan alasnya, yaitu limas tegak segi empat. Nah, ini Ibu punya satu bangun lagi, yaitu limas. Alasnya berupa apa ini? Oh, ternyata alasnya berupa segi 6 beraturan. Maka bangun ini disebut dengan limas segi 6 beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang prisma, limas, dan penghitungan luasnya, silahkan simak videonya sampai dengan habis. Semoga video nanti lebih memudahkan kalian dalam mempelajari BRSD atau bangun ruang sisi datar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, dan selamat belajar. Bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang luas permukaannya. Sebelum itu kita tengok dulu ya KD-nya apa. Nah, KD-nya adalah KD 3.9 untuk pengetahuannya, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang sisi datar? Yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Tetapi untuk pelajaran kali ini kita cukup akan membahas luas permukaan prisma dan limas. Kemudian untuk keterampilannya 4.9 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Tujuan pembelajaran setelah kalian melihat dari video ini adalah yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan luas permukaan prisma. Kedua, kalian dapat menyebutkan luas permukaan limas. Tiga, kalian dapat menghitung luas permukaan prisma. Empat, kalian dapat menghitung luas permukaan limas. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar dan gabungannya, utamanya yaitu tentang prisma dan limas.
Oke, kita lanjutkan. Sebelum memasuki luas prisma dan limas, terlebih dahulu kita ingat kembali apa itu prisma ya. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang sisi yang sejajar dan kongruen. Langsung saja kita masuk ke luas permukaan prisma. Kita ambil satu contoh, yaitu prisma dengan alas segitiga, atau kita sebut dengan prisma tegak segitiga. Ini bagian alasnya, tutupnya, kemudian bagian sisi tegaknya. Luas sisi dari prisma di samping adalah keseluruhan sisi yang membentuk prisma tersebut, yaitu terdiri dari alas, atap, dan sisi tegak. Sehingga karena alas dan atapnya sama, maka bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Selimut itu merupakan sisi tegak. Jadi luas sisi prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi untuk luas selimut itu bisa kita peroleh dengan cara keliling alas dikali tinggi. Karena alasnya berupa segitiga, maka tinggal kita jumlahkan sisinya saja. Berikutnya adalah limas. Kita ingat kembali pengertian limas, yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh segi banyak pada bidang alas dan segitiga pada bidang sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Bagaimanakah luas permukaan limas? Kita ambil satu contoh, yaitu limas segi 4 beraturan, di mana alasnya merupakan persegi. Ini merupakan alasnya, keempat sisinya otomatis sama ya, karena beraturan atau persegi. Nah, yang tegak-tegak itu merupakan selimutnya atau bidang tegaknya. Tinggal kita jumlahkan sisinya untuk mencari luas sisi. Jadi limas itu terbentuk dari alas dan ada 4 buah sisi tegak. Maka luas sisi limas adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama tentang luas prisma, yaitu sebuah prisma tegak dengan alas berbentuk segitiga siku-siku seperti pada gambar. Ini gambarnya. Kemudian kalian diminta menghitung luas permukaan prisma. Nah, ukurannya adalah alas dan tutupnya berupa segitiga siku-siku dengan sisi atau alasnya 8 cm dan tinggi segitiga 6 cm. Sedangkan 12 cm itu merupakan tinggi prisma. Jadi tolong dibedakan antara tinggi segitiga dengan tinggi prisma. Coba kita bahas. Yang pertama, kita fokus kepada alasnya dulu. Kita cari panjang AC. Menggunakan Pythagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, karena AC merupakan sisi miring. Sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu 64 ditambah 36 menghasilkan 100. Sehingga AC-nya adalah akar dari 100. Hasilnya 10 cm. Berikutnya kita mencari luas segitiga ABC. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AB, tingginya BC. Maka setengah kali 6 kali 8. Setelah dihitung, hasilnya 24 cm persegi. Lanjutannya ya. Luas selimut itu adalah keliling alas dikali tinggi. Iya,
Karena alasnya berupa segitiga, kita jumlahkan saja ketiga sisi segitiga, yaitu AP ditambah BC ditambah AC dikali tinggi. 8 ditambah 6 ditambah 10 dikali 12. 24 kali 12 yaitu 288 cm persegi. Jadi luas keseluruhan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut, yaitu 2 kali 24 ditambah 288, hasilnya 48 ditambah 288 yaitu 336 cm persegi. Lanjut, contoh soal berikutnya tentang luas limas. Diberikan soal yaitu suatu limas segi 4 beraturan. Sisi tegaknya terdiri atas 4 segitiga sama kaki yang kongruen. Diketahui luas salah satu segitiga itu 135 cm persegi dan tinggi segitiga dari puncak limas adalah 15 cm. Kalian diminta mencari luas permukaan limas. Jawabannya adalah pertama kita cari dulu luas segitiga ya. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Tadi sudah diketahui luasnya 135. Kemudian tinggi segitiga 15 cm. Maka kita bisa mencari alas segitiga. Bagaimana cara mencarinya? Itu setengah kita pindahkan ke kiri 15 juga ya. Alasnya biar tetap di kanan. Nah, jadi 1/2 itu pindah ke kiri jadi mengali, lalu 15 perkalian menjadi pembagian. Dihitung hasilnya adalah 18 cm, maka panjang alas segitiga adalah 18 cm. Berikutnya adalah luas alas limas. Karena bentuknya persegi, rumusnya sisi kali sisi. Jadi luas alas limas adalah 18 kali 18 atau 324 cm persegi. Kita lanjutkan jawabannya. Luas sisi tegak. Karena segitiganya ada 4 berarti 4 kali luas segitiga. Sama dengan 4 kali 135 yaitu 540 cm persegi. Jadi luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas sisi tegak. Tadi luas alasnya 324 ditambah 540 yaitu 864 cm persegi. Next, contoh soal yang ketiga yaitu penerapan limas dan prisma dalam gabungan bangun ruang sisi datar. Nah, sebuah bangun terdiri atas prisma dan limas seperti pada gambar berikut. Jika semua rusuk bangun tersebut masing-masing panjangnya 8 cm, hitunglah luas permukaan bangun tersebut. Nah, ini adalah bangunnya. Di bawah itu merupakan kubus, atas merupakan limas tegak segi 4 beraturan. Dengan ukuran masing-masing rusuk 8 cm. Kita coba bahas kita hitung dulu luas persegi. Perseginya yang kelihatan dari luar, yang tidak tertutup ya, hanya ada 5. Berarti luas persegi 5 kali sisi kali sisi. 5 kali 8 kali 8 hasilnya 320 cm persegi. Tinggi segitiga sekarang. Karena segitiganya sama kaki, maka pakai Pitagoras juga. 8 kuadrat min 4 kuadrat 64 kurangi 16 hasilnya adalah akar 48. Bisa sederhanakan karena 48 itu adalah 16 kali 3. Nah, akar 16 itu bisa menjadi bilangan bulat yaitu 4. Kalau 3-nya karena tidak bisa bulat ya tetap saja untuk memudahkan penulisan jadinya adalah 4 akar 3. Jadi 4 itu diperoleh dari akar 16. Nah, bangunnya seperti ini anak-anak. Segitiga sama
kaki. Kalau ini sama sisi malahan ya, 4 itu adalah setengahnya dari alas itu. Kita lanjutkan jawabannya. Luas segitiga sekarang setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya sudah ada ya, 8. Tinggi segitiga tadi sudah ketemu 4 akar 3. Kita hitung saja. Setengah kali 8 kali 4 adalah 16. Jadinya 16 akar 3. Jadi luas permukaan bangun tersebut adalah luas persegi ditambah luas segitiga. Luas perseginya tadi 320. Luas segitiga yang baru kita hitung baru 1 ya, padahal 4. Berarti 4 kali 16 akar 3 hasilnya 320 ditambah 64 akar 3 cm persegi. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, karena satu mengandung akar, satu tidak.